modul 3.1 tentang pengambilan keputusan tentang nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Fitri sudah lama menjadi kepala sekolah, tentu kan banyak mungkin dilema etika dan juga moral yang sering dijumpai. Mungkin barangkali bisa berbagi pengalaman terkait dengan masalah-masalah terkait dengan dilema etika dan juga moral. Bagaimana Pak Fitri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Di sekolah kami itu terdapat sebuah kasus di mana siswa ini mempunyai kelainan. Dari guru itu tidak bisa mengatasi permasalahan itu, sehingga guru konsultasi kepada saya bahwa anak ini harusnya berada di sekolah luar biasa, tetapi dari orang tuanya itu menginginkan anaknya tetap sekolah di SD biasa. Dilemanya itu orang tua itu inginnya anak sekolah di SD biasa, tetapi secara fisik dan mental si anak ini kalau dilihat dia harusnya di sekolah luar biasa. Nah, orang tua itu tidak mau kalau anaknya sekolah di SDLB karena dia takut nanti kalau besar itu saya kok disekolahkan di sekolah luar biasa. Itu perasaan orang tua, tetapi si anak ini harusnya mendapat penanganan khusus dari guru yang khusus juga. Akhirnya kami kerjasama dengan sekolah luar biasa di Kecamatan Kaliwungu, yaitu SLB Kaliwungu, dan anak saya bawa di situ untuk dipsikolog oleh guru SLB tersebut, dan ternyata memang dianalisis bahwa anak tersebut mengalami autis. Seperti itu. Anak pada gangguan autis ya. Terus selama ini bagaimana Pak Fitri menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kejadian itu akhirnya kami mengambil keputusan untuk anak tetap sekolah di SD biasa, tapi dengan syarat antara sekolah dan orang tua ini bekerja sama untuk mengurangi autismenya dengan cara dari pihak SLB atau psikolog itu mengatakan harus menghindari makanan yang instan, terus minum dan makanan ini yang higienis gitu, karena dari makanan-makanan instan itu ternyata pemicu utama autisme. Setelah itu dari analisis dari psikolognya itu anak harus diterapi. Nah, diterapi di rumah sakit yang membutuhkan biaya yang besar. Tetapi di sini karena orang tuanya itu berada di kalangan menengah ke bawah, ini tidak memungkinkan, sehingga kita disarankan dari sekolah dan orang tua itu untuk terapi secara mandiri berkala dengan cara tidak boleh membentak, memarahi anak, bahkan dibully oleh teman-temannya. Nah, ini yang mungkin sulit di sekolahan karena memang anak itu suka membuli anak tersebut karena mempunyai perilaku yang berbeda. Seperti itu. Dari kasus tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Fitri? Untuk kasus-kasus seperti itu biasanya kami selalu koordinasi dengan semua guru, berkomunikasi, berdiskusi untuk memberikan pelayanan terhadap siswa tersebut bagaimana baiknya, karena tidak hanya guru yang bersangkutan tetapi semua guru harus ikut dalam
memberikan pelayanan terhadap anak ini. Selain itu juga saya koordinasi dengan orang tua, sehingga antara sekolah, orang tua, guru, murid semuanya diajak agar bagaimana anak ini bisa berkurang autismenya. Kita sosialisasi dengan anak-anak agar tidak dibully dengan guru serta orang tua yang tadi kita berikan pemahaman bahwa autisme itu seperti apa, kita sampaikan seperti itu. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Kita setiap kali ada kasus memang kita berdiskusi dengan teman-teman, dengan semua guru untuk mengambil keputusan bagaimana kasus itu bisa selesai dan tidak menimbulkan permasalahan berkelanjutan. Selanjutnya, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan apa saja? Tantangannya adalah dilema etika dan rujukan moral yang ada ya, yang harusnya si anak ini harusnya sekolah di SLB, ternyata orang tua itu menginginkan tetap sekolah di SD. Akhirnya kita memberikan sebuah keputusan itu harus mengambil benar-benar antara si anak, orang tua ini biar tetap nyaman di sekolah. Ini tantangan terbesarnya, karena yang harusnya anak tersebut sekolah di SLB, tapi mau tidak mau dari orang tua ini masih ingin sekolah di sekolah biasa itu. Tentunya sangat sulit ya Pak, kondisi harus juga mendapatkan perhatian khusus, tapi di tempat yang SD reguler, jadi mungkin dari kondisi guru-guru pun belum sepenuhnya memahami bagaimana mengatasi anak-anak tersebut. khusus. Betul. Itu Tantangan terbesarnya memang bagaimana kita ini bisa mengatasi anak-anak tersebut. Nah, jadi memang si anak ini biasanya setiap hari selalu ketemu saya. Kalau tidak ketemu saya, itu dia menangis. Nah, karena sejak awal yang menangani itu saya, gitu ya. Jadi setiap hari berangkat sekolah, dia pasti ketemu saya. Tanya, kalau saya tidak ada, saya selalu bilang kalau saya tidak ada, saya rapat di luar, sehingga anak tersebut tidak mencari saya. Karena anak-anak autis itu dia mengulangi kegiatan yang berulang dan sama. Itu yang akhirnya memang dari semua guru pun harus tahu untuk masalah kasus-kasus seperti ini. Dalam menangani kasus di rumah etika itu, apakah ada jadwal khusus ataukah menyesuaikan sama itu terjadi langsung diselesaikan seperti itu? Kita menyesuaikan keadaan, ya menyesuaikan keadaan, kapan waktunya untuk menyelesaikan, karena ketika kita sudah mengetahui maka harus cepatnya. Kalau kita sudah mengetahui kasus-kasus tersebut, maka kita harus segera menyelesaikan agar tidak berkelanjutan masalah tersebut. Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang dijalankan? Yang dijalankan kita ketika kasus itu muncul, memang prosedurnya kita rapat bersama, menentukan sebuah tindakan yang nanti dilakukan sehingga permasalahan ini cepat selesai. Dari hal-hal apa tadi yang bisa membantu mempermudah, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa memudahkan Pak Fitri dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus ini? Di sini kita kerjasama ya dengan orang lain memang. Jadi kasus
anak berkebutuhan khusus itu harusnya kita bekerjasama dengan psikolog. Tetapi sekali lagi karena kita jauh dari rumah sakit atau psikolog itu, kita bekerjasama dengan guru sekolah luar biasa, di mana guru ini memang lulusan psikolog yang bisa membantu kita, dan itu pun gratis, sehingga kasus ini bisa diselesaikan. Berarti psikolog yang dilibatkan itu psikolog yang SLP itu? Iya, dari sekolah. Dan orang tua juga? Dan orang tua, jadi memang kita koordinasi dari semua pihak, dari orang tua, bapak ibu guru, sama psikolog ini kita bersama-sama untuk mengatasi permasalahan si anak ini. Karena dengan kerjasama ini insya Allah anak tersebut itu tidak semakin parah autisnya. Dengan apa ya, kalau di rumah biasanya tuh anak dibentak-bentak ya. Nah sekarang dengan sudah tahu permasalahannya, jadi anak ini bukannya dibentak tapi harus diberikan perhatian khusus. Jadi yang tadi saya sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajarannya dalam pengambilan keputusan ini memang kita harus melihat sisi lain, ya, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi mengambil keputusan secara bersama. Jadi melalui diskusi, melalui rembukan bersama dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, bahkan kita melibatkan orang lain juga untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jadi di sekolah saya itu sebenarnya tidak hanya autis ya. Di sekolah saya itu ada 3 kasus sebenarnya. Yang pertama itu kebalikan autis. Jadi dia berkebutuhan khusus yang intelektualnya itu rendah tapi emosionalnya tinggi. Terus yang ketiga ini ada kasus namanya disleksia. Nah ini yang akhirnya, dan semua ini saya bekerjasama dengan SLB tersebut untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi memang di SD kami ada beberapa kasus itu yang harus segera saya selesaikan, bagaimana agar semuanya itu tetap mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Jadi tidak merugikan anak, tidak merugikan orang tua, kita juga di sekolah juga tidak dirugikan dengan kondisi anak tersebut, karena kadang memang bully itu yang paling banyak terjadi kepada mereka. Nah, gitu. Berarti ketika di sekolah Pak Fitri banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus, berarti sekolah Pak Fitri ini dipercaya oleh orang tua. Itu bahwa di sekolah Bapak termasuk sekolah yang memang ramah anak. Bisa menerima dengan kondisi berbagai kondisi, anak bagaimanapun bisa diterima, sehingga dengan kondisi seperti itu sekolah bisa terkondisikan. Ya, Pak, anak-anak mungkin pembulian menjadi berkurang, ya, karena mungkin akhirnya anak-anak melihat kan anak seperti itu cocok dibully, tapi karena kondisinya sudah terbiasa dikondisikan seperti itu, jadi mungkin pembulian malah menjadi semakin berkurang. Jadi dampaknya juga dampak positifnya ya Pak. Cuma memang Bapak Ibu guru harus lebih sabar. Sabar sekali. Betul. Saya kira cukup Pak Fitri. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika dan rujukan terapi. Semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita dan teman-teman yang lain. Semoga ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.